digugurkan dosanya? Apakah ibu banyak dosa? Tanpa istighfar ibu digugurkan dosa. Nanti kamu berapa hari di sana? 14 hari ngeri lo di sana. 1 hari saya sakit, Allah gugurkan dosa sedang. 3 hari saya sakit, saya sabar, Allah angkat semua dosa saya seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya. Tidak kamu mau ibu seperti itu? Hanya orang beriman yang mau ibu. Gembira atau takut? Gembira. Berubah mindset ibu-ibu hari ini, berubah cara pikiran ibu-ibu. Pemikiran ibu selama ini manusia biasa yang tidak ada pahalanya dan sia. Ya lagi sama corona takut dan sama Allah. Ada tangan yang takut sama Allah. Ya baik, ya Allah ya kita loh ibu-ibu ya. Turun tangannya. Nah, yang tidak takut sama corona angkat tangan. Yang tidak takut sama corona. Insyaallah sama Allah. Berubah ya ibu. Berarti kita itu yang separuhnya nanti akan dibakar di neraka. Mari takutnya sampai sempurna. Tadi separuh sudah mulai merapatkan pikirannya menjadi takut hanya kepada Allah. Baik ibu ya, perhatikan seputar corona itu atau hidayahnya di sini. Ada petunjuknya seperti apa? Apakah sia-sia tadi? Corona sia-sia bu? Surat Al-Imran 191. Apa yang Allah berikan pasti yang terbaik. Cuma kita saja yang mereka-reka. Aduh gimana ya corona ini kok nggak berhenti-berhenti? Surat Al-Baqarah 216. Apa yang hafal tuh? Boleh jadi kamu benci sesuatu, boleh jadi kamu suka sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha tahu tentang dirimu, kamu sendiri. Itu ayat ketika kita bertanya, kok gini, kok gitu ya. Seolah-olah corona itu apa ya, kalau kita itu kok menyakitkan sekali. Padahal Allah ciptakan semua tidak sia-sia. Tidak Allah ciptakan langit dan bumi, malam dan siang, melainkan ada hikmah, tidak sia-sia. Maka orang beriman mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidak sia-sia Engkau ciptakan semua ini, pasti ada hikmahnya. Kalau mati dalam keadaan itu, berarti mati dalam keadaan iman. Lu pernah dengar mati dalam keadaan iman? Pernah mati dalam keadaan tidak beriman? Nah, itu menjadi persoalan. Maka barang siapa yang membaca doa ini setiap hari, maka dia mati dalam iman. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman. Ya Allah, matikan aku dengan iman. Ya Allah, bangkitkan aku dengan iman. Ya Allah, masukkan surga dengan beriman. Coba sama-sama. Ya Allah, hidupkan aku dengan iman. Ya Allah, suka. Yang kita suka itu dengan suami kita, dengan rumah kita. Ibu lupa bahwa siapa yang kita tuju sekarang ini adalah Allah. Maka orang-orang beriman itu bukan takut mati, bukan cari mati, tapi rindu akan mati. Karena mati adalah gerbang bertemu dengan Allah. Itu yang kita paham. Jadi gembira atau tidak kalau kena COVID? Gembira. Angkat tangan yang gembira. Nah berarti iman ibu udah berubah, bagus. Kalau mati aja ini beriman ibu berarti. Amin. Tapi pula berubah lagi. Katanya di blok B itu ada. Dia pernah ke pasar tadi itu. Berat di toko itu pula. Mulai keringatan. Ada seperti itu kira-kira? Ada. Datang orangnya? Nah, ibu ya, diperhatikan ibu ya. Bukan kalian. Paham maksudnya manusiawi dengan orang beriman, Bu? Sikapnya, ucapannya, dari hatinya itu ditengok Allah tuh. Maka iman itu diucapkan dengan lisan, dibenarkan di hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Ibu, kalau satu aja batal iman ibu itu. Khawatir besok ya, aduh gimana ya kalau suami aku kena corona. Udah mulai dia itu berarti tak beriman dia itu. Ya, suami kita banyak dosa nggak, Bu? Kalau kena COVID kira-kira dia gugur dosa nggak? Mau nggak ibu digugurkan dosanya oleh Allah? Maka kena COVID bilang apa? Alhamdulillah. Abang jangan takut, Pak. Jangan takut. Karena mati aja berat. Ya. Jadi sana yang mati tadi gembira atau takut? Gembira. Sahabat itu kalau perang mau duluan atau belakangan? Duluan. Keluar tempur itu. Bukan kedua.
Nabi tengok tuh bidadari sedang menunggu roh kita, bidadari mau. Mereka cepat sekali juga. Tengok tuh surga sedang menunggumu ke sana. Nggak nengok lagi tentang dunia, tinggalkan anak. Sekarang ini kalau mati kita kena corona, siap nggak? Siap. Ada yang lagu juga tuh. Dia lagu ibu ya. Aku mati, bilang aku siap. Nah, mungkin ini baru suami aku. Udah setahun nggak jumpa Pak suami. Tahu-tahu jumpa malaikat. Ayo ibu ya. Sekali lagi dijemput pasukan corona, siap? Siap. Kalau kena corona siap? Siap. Meninggal kena corona siap? Siap. Angkat tangan takbir. Allah. Nah, iman udah bagus nih. Hari ini nih. Maka ibu jangan baca-baca banyak-banyak. Ada pas sekolah hapus gitu. Baca terpapar. Jangan jalan cuma harapan loh. Udah mulai imannya lemah lagi. Nah, yang saya takutkan tadi ibu mati dalam keadaan tidak Beriman. Jadi iman itu caranya apa? Diucapkan, jadi dan dilakukan dengan perbuatan. Aku kali itu maskernya tuh, hidungnya. Takut sama siapa? Allah. Barang siapa yang takut kepadaku, seluruh makhluk akan takut padanya. Barang siapa yang tidak takut kepadaku, seluruh makhluk akan menakut-nakutinya, termasuk corona. Kenapa ibu takut sama corona? Ibu tidak takut sama Allah. Dan bagaimana pertanyaannya supaya kita takut sama Allah? Amalannya ada di kita-kita. Dengar azan, berhenti kerja, langsung sholat, tutup aurat, selamat. Ini amalan standar kita-kita. Dengar azan dia berhenti, itu bertanda dia takut sama Allah. Tapi masih jalan, main-main handphone, masih masak, dia nggak takut sama Allah. Itu orang akan nakut-nakuti dia. Takut dengan penyakit, takut dengan hilang suami, akan muncul ketakutan kalau ibu tidak takut sama Allah. Maka syarat takut itu adalah ketika Allah panggil azan, ibu berhentilah di situ. Maka orang Mekah, orang Madinah kalau dengan azan masih masak dia, kompornya masih menyala, sama dengan dia memasak babi dan anjing itu. Padahal dia makan unta, daging apa, tapi dianggap dia memakan, tapi akan dimatikan mereka. Allah Maha Besar. Allah Akbar artinya? Berarti yang lain semuanya? Itu orang beriman, berarti dia takut sama Allah. Allah akan munculkan rasa berani dengan siapapun kita. Termasuk dengan corona. Takut sama Allah, Allah munculkan rasa takut dengan macam-macam cara. Butuh aja nggak takut sama kita, nginjak-nginjak dan beol di atas itu. Jadi nggak benar-benar. Ibu hati-hati. Sudahkah ibu dengan azan berhenti? Halangan tak halangan hormati azan. Berarti ibu aku takut sama Allah. Maka jawaban ibu kepada yang tidak halangan, labbaik Allah. Labbaik. Saya datang nih Allah, saya datang. Berarti dia takut sama Allah. Hatilah ya Allah, doa mati panjang. Nanti ya Allah, Isa ya Allah. Ini lagi ada barang-barang second ya Allah. Ada nggak yang seperti itu? Dia pasti ditakut-takuti dengan malu Allah nanti. Mulai sekarang apa Bu? Dengan azan berkerja orang yang nggak nutup aurat itu dia berani sama Allah. Depan Allah dibuka dan sebagainya ibu ya. Kalau sudah tutuplah ibu ya. Nah, maka ibu dirahmati Allah, masih ada yang pakai celana jin, segera kembalikan sama jin. Sekarang kasihan jin itu nggak pakai celana. Karena ini pakai ibu kita. Jangan lagi. Tapi kalau bahannya jin boleh, bahannya jin longgar. Itu namanya jin Islam. Jinnya jin syar'i ya. Ada jin Islam, ada jin kafir. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Ada nggak jin itu? Ada. Laki perempuan? Ada. Anak? Ada. Rumah? Ada. Pakaian? Ada. Pakaian celana jin. Baju ibu bahannya jin boleh tapi tapi yang ketat macam nangka itu jin betul. Ayo ibu ya, oke. Ketika corona muncul tadi meninggal dunia siap Bu? Siap. Apa yang terbaik ibu kena corona? Mati syahid. Ada 4 pahala mati syahid diantaranya, diperhatikan. Ibu janji Allah dan Rasul ini ibu tuntut nih.
Orang mati syahid itu satu, bebas azab kubur. Apa? Bebas azab kubur. Hidup di sisi Allah. Diberi rezeki sampai hari kiamat. Surga tanpa hisab. Surga tanpa hisab. Jadi masalah itu nanti tidak disolatkan, dilempar saja tuh nggak usah masalah. Itu kan jasad kita aja, tapi roh kita tuh penting. Udah sampai di sisi Allah. Ibu nggak bilang, waduh gimana nanti saya nggak dikapani atau apa dibungkus-bungkus gitu aja, nggak usah begitu kan. Yang penting saya hidup di sisi. Nah ibu yang lebih penting adalah janji Allah Rasul ini paling tuntut. Ada berapa tadi mati saya? 4. Bebas azab kubur, hidup di sisi Allah, surga tanpa hisab. Tidak ibu suka dengan 4 itu? Jadi lalu mati apa? Salah satu mati saya kenapa? Corona. Corona uang, dulu namanya taun, sekarang namanya Corona. penyakit menular. Nah, jadi ibu yang berbahagia, kalau ibu tidak punya cita-cita mati syahid, maka ibu tidak akan pernah mati syahid, kata Nabi. Maka kata Nabi, barang siapa bercita-cita mati syahid, maka dia akan mati syahid walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Maka malam hari ini coba angkat tangan yang niat cita-citanya mati syahid, angkat tangan. Nah, katakan, saya bercita-cita mati syahid. Saya bercita-cita mati syahid. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan syahid. Ya Allah, matikanlah saya dalam keadaan syahid. Jadi ibu udah bercita-cita. Jadi kalau ibu nanti isi data, apa cita-citamu? Mati syahid. Itu tulisannya. Ibu mulia dan mati syahid. Nah, ibu-ibu yang seandainya nanti ibu-ibu kena corona, suami meninggal duluan, apa dalilnya nih? Suami ibu yang kena nih, ibu akan jadi janda, apa dalil janda 2? Ah, itu dia, ya perhatikan. Barang siapa kata Allah, seorang istri kehilangan suami, hidup atau mati hilang nih. Dia redo, ikhlas dia redo. Dengan ketetapan aku itu kata Allah, maka akulah pengganti suaminya. Kalau dia lapar, akulah ya rozak baginya yang beri rezeki. Dia butuh kasih sayang, akulah Rahman dan Rahimnya sampai asal sunnah selesai itu. Dia sempit, akulah melapangkannya. Dia sakit, akulah yang menyembuhkannya. Jika ibu suka seperti itu, maka ibu-ibu kalau nengok janda jangan kasihan. Dia hidup bersama Allah, kita hidup bersama manusia. Tangan kita masih minta sama manusia, dia minta sama Allah. Kita masih di bawah, tangannya sudah dia. Maka kenapa ibu dijadikan janda itu menguji keimanan ibu supaya mantap imannya, supaya dikubur ibu aman. Man robukan terjawab Allahu Rabbi. Tengok si anak itu. Jawabnya Allahu Rabbi. Man robuka kata malaikat kepada seorang janda. Allahu Rabbi. Allah bilang apa? Benar. Dia adalah hambaku, aku Tuhannya. Kalau dia minta sama aku. Nah, maka ibu-ibunya kenapa orang jadi janda tiba-tiba lagi muda-muda? Allah inginkan dekat dia dengan Allah. Rasulullah ditinggalkan ibunya ayah dari kecil supaya dia tidak bergantung kepada selain Allah. Kenapa mata ibu udah tua kabur? Supaya mata batin ibu terang kepada Allah. Kenapa ibu dilumpuhkan Allah? Supaya ibu jangan banyak jalan. Kalau banyak jalan banyak yang ibu mau nantinya. Kenapa disetrukkan oleh Allah? Bahkan 2 truk ibu-ibu. Allah ingin kuburkan dong. Cuma kita nggak paham. Ibu khawatir nggak kira-kira kena stroke besok? Manusiawi. Orang beriman nggak khawatir. Apa yang diberi Allah pasti yang terbaik. Cuma kita nggak lihat ibu-ibu. Nah di sini kita belajar. Oke, ibu penting nggak belajar ibu-ibu? Ibu jangan santai atau mati biasa. Nah itu ibu ya. Di kuburnya menderita menunggu hari kiamat lagi lama lagi ibu. Tapi ketika hari ini kita meninggal, ada kawan kita hari ini. Salah satunya misalnya ibu ketua berdoa ya, dan sebagainya, ibu berdoa ya. Allahumma firul muslimin wal muslimat itu kena ibu teman. Al-ahya Minhum al-amwat. semua itu ibu. Ya, maka ibu-ibunya kenapa kita berjamaah supaya kita dikubur tidak sendiri pada masa berjamaah. Kamu akan dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Ya sekarang suami kita meninggal, apa dalilnya tadi? Siapa yang menggantinya tadi? Allah langsung yang menggantinya. Kata siapa? Kata Allah dan Roh. Coba sekarang suami ibu diambil orang tadi gara-gara COVID ini. Ada istri yang lari kadang-kadang meninggalkan suaminya atau suami meninggalkannya. Nah, apa ucapannya? Innalillahi. Seandainya suami ibu lari kepada kekasih lamanya yang udah jadi jangan, ucapannya apa? Tidak menyanyi sampai hatimu, berarti ibu tidak beriman. Innalillahi. Maka ibu kalau nyanyi itu nyanyi orang beriman. Aku percaya tiada yang semua. Ibu
dengerin lagu itu, masuk surga itu. Sampai lagi begitu Hati siap? Teganya itu bahaya. Hati-hati nyanyi lagu-lagu ya. Buang semua dalam pikiran kita lagu-lagu cewek itu. Lagunya apa? Semua terserah padamu. Aku begini adanya. Hormati Keputusanmu walaupun pergilah kasih. Tuhanmu. Aku mau gadi. Tak tahu artinya. Komarun apa tuh? Ada yang suami meninggal, gembira atau tidak? Gembira. Karena akan hidup bersama Allah. Kasih makan Allah. Karena kita Allah. Udah berubah iman ibu tuh. Tadi ketakutan kan? Diganti Allah dengan yang lebih baik. Itu bisa diganti seorang laki-laki baru atau langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya ibu-ibu kalau suaminya meninggal dia nggak mau nikah lagi karena khawatir anaknya tidak disayang dengan suaminya baru itu. Ani nggak mau nikah dengan anaknya bisa, tapi dia tetap dapat pahala menjaga anak yatim. Barang siapa yang menjaga anak yatim bersama aku di surga seperti jari ini. Dia menjaga anak yatim. Itu anak yatim bukan anak kita ini meninggal, dengan bapaknya meninggal dia jaga, kata Nabi. Pada siapa yang ngurus anak yatim bersama aku, dia mengambil pahala itu. Kalau dia nikah lagi dia mau ngambil pahala mencari dia dosa apa itu sur. Jadi nikah itu bukan karena nafsu aja di dunia, tapi kan ada pahala-pahala yang disediakan Allah ketika dia menikah. Maka ibu yang berbakti, ketika aku membalas baju suamiku berkukuran dosa-dosaku. Ketika aku mau minta duluan sama suamiku sama dengan umroh. Umroh kan ibu? Ya. Udah pernah umroh belum? Belum juga. Kata Nabi apa? Istri yang mengajak suaminya duluan ke ranjang sama dengan umroh. Udah langsung umroh. Sore ini pulang bisa umroh. Tapi masih meninggal. Aku belum naik haji nih. Kalau belum naik haji berarti umroh. Umroh itu haji kecil. Berarti ibu sudah melakukan rukun Islam yang kelima. Bisa umroh ke sana, umroh ke rumah. Kasih tahu sama suami kita, Bang, kalau saya bilang umroh, ini maksudnya Bang ya. Ya anak kita dengar pun nanti umroh Bang. Mama umroh jangan aja. Mama sebentar aja, nanti mau bayar lagi ya. Begitu ke depan, keluar lagi mamanya basah, mama kena ezan. Hai ibu yang dalam hati Allah ya. Sekali lagi siap kehilangan suaminya? Siap. Ini kalau ibu kumpul sama orang beriman rata-rata siap semua tuh. Boleh di rumah mikir. Apa gunanya berjamaah gitu? Energinya sama rata-rata. Mau bilang tak siap malu. Tak siap rupanya. Bu Yuli aja suaminya nggak ada aja nggak malu. Siap Bu Yuli kehilangan suaminya? Siap tidak siap, saya harus siap jika itu sudah ditetapkan oleh Allah. Apa pahalanya? Redo. Akan gitu sur. Redo itu ditetapkan sebagai kena COVID itu redo nggak? Siap tidak siap? Kalau sudah ditetapkan Allah. Oke, miskin. Suami nggak kerja jadi miskin, suaminya lumpuhnya miskin dibuang jual rumah. Dalilnya apa tuh? Dalil tentang miskin. Dalil tentang miskin itu banyak ibu-ibu yang menyebut apa nih? Tadi orang miskin itu masuk surga duluan daripada orang kaya 500 tahun. Aku melihat kata Nabi di neraka itu banyak kaum wanita, di surga itu banyak kaum fakir miskin. Itu dalil tentang miskin. Ibu masuk cepat ke surga atau mau lambat? Nah, kenapa orang kaya itu lambat? Banyak bertanya. Maka ibu kalau orang miskin iri atau kasihan? Iri. Karena dia cepat masuk. Orang kaya iri atau kasihan? Kenapa? Maka jangan main-main rumah Bu Eni terus. Nah, jangan main-main sini terus. Jadi main cuma rumah liar, lulir. Nanti ibu kalau main ke sini semua mau. Kalau suaminya pun mau juga. Oke ibu ya. Berusaha. Memang Bu Eni wajahnya wajah orang kaya, tak mungkin dia kasih miskin lah. Tinggal digubuk, gak cocok mukanya ibu. Ya Allah kan cocokkan wajah orang itu, coba gak mungkin cocoknya. Naik Honda itu cocok jadi bibirnya. Cocoknya naik mobil jenazah.
Baik ibu-ibu ya, udah paham belum nih? Inilah dakwah, sampaikan walaupun satu ayat dengan saudara kita. Nanti dia sakit, sampaikan dalil tentang sakit. Kalau tentang mati, bisa contoh lah, contoh nih. Agak dilema bagi kita ibu-ibu ya. Ada orang yang dites ayatnya tak mau dibilang kok. Ada sederhana, kalau dibilang COVID aja berarti dia mati Kenapa ibu takut dibilang COVID? Dokter yang mengatakan kok. Masalah dia untung belakangan lah. Yang penting dia dikatakan kok. Berarti mati apa? Oh dia nggak COVID, berarti mati biasa ibu. Itu persoalannya. Tapi orang banyak tidak suka dengan pikiran saya ibu ya. Dia langsung beda dengan yang kebawah. Terus kawan saya usah juga ibu ya. Pokoknya dokter bersumpah dokter ibu. Nanti ngecek kalau abangnya tuh meninggal dunia. Takut kena COVID abangnya. Saya bilang biarkan aja dokter tuh bilang COVID berarti abang pun mati hidup di sisi diberi rezeki dari kiamat masuk surga bebas azab maka ibu kalau dibilang COVID alhamdulillah itu lain apa? Bebas azab kubur hidup karena ibu nggak ada bahannya di kepala mengerikan kubur ini ya. Makanya bibi berbagai kata Allah itulah hidayah. Baik ibu sampai di sini kira-kira seputar COVID apa yang mau ditanya? Kira-kira dalil apa lagi? Miskin sudah, kematian itu sudah. Apalagi terjadi pada COVID itu tadi bu? Masih ada bertanya kapan COVID ini selesai? Biarkan saja. Allah mengatakan apa yang terbaik untuk hambanya. Betul bu? Bisa jadi nggak Allah menurunkan COVID ini untuk menghapus dosa manusia? Bisa jadikah COVID ini sebagai ladang jihad? Bisa. Ya. Allah sayang sama kita atau tidak? Cuman kita ini mata kita masih manusia biasa. Ditingkatkan menjadi manusia mata-mata orang. Berapa tahun tadi Nabi mengajarkan dari manusia beriman? Wajarnya kalau kita belum beriman? Wajar. Maka terus belajar. Orang yang terus belajar nanti tahu wajar. Maka di Bengkong, di mana lu semua orang belajar, rata-rata yang dulu penakut di Biblia, sekarang 1000% nggak takut lagi. Yang ditakut tadi di madu, takut diracun, nggak takut lagi sekarang. Karena udah belajar. Kalau ibu belum belajar dengan madu aja, volleyball bisa, poligami nggak kali Pak ya. Bagi yang nggak mampu melihat akhirat, ya pasti susah. Maka mata kita sekarang mata lebah atau mata lalat? Apa bedanya mata lebah lalat dulu? Mata lebah itu walaupun dia berada di tong sampah dia nyari bunga itu. Kalau mata lalat walaupun di kebun bunga dia cari bangkai itu. Masalah apapun seburuk-buruk masalah kalau dia pandai melihat kebaikan pasti malah jadi baik. Kan tidak semua yang mengambil rizik baik. Tidak semua juga melihat dia tidak baik. Tergantung mata ibu cara seperti apa. Sudut pandangi mata, maka ciptakan mata baik. Corona ini baik nggak? Baik. Masa sisi ibu yang melihatnya lewat lalat pasti nggak baik. Suami ibu baik nggak tuh? Baik. Karena 2-3 sifatnya nggak baik dia. Tapi kalau ibu mata ibu tengok tuh, dia nggak mabuk, dia nggak selingkuh, ya. Walaupun dia merokok apalah satu. Ibu cari-cari yang barangkali suka mencari. Maka tadi lalat walaupun berbunga indah-indah tetap nyari bangkai. Sehebatnya Ustaz Jantan tetap dicari-cari kesalahannya. Itu berarti mata lalat. Walaupun Ustaz Jantan udah sejelek ini tapi dia masih melihat kebaikannya. Fotonya masih bagus. Masa Ustaz kalian tuh hamil? Itu kan dihina gitu kan. Allah tuh tidak ada maksud saya jadi seperti ini gitu ya. Kalau saya ganteng bahaya nggak bu? Saya lihat Ustaz ganteng-ganteng tuh kesian dia dulu ya. Diserang sama ibu. Pak Ustaz selamatkan anak saya. Sama saya tak berani ibu ya. Terbayang oleh dia kalau aku nikah sama Ustaz Chandra, masakan Ustaz Chandra yang hamil. Ini nggak berani. Pakai ibu ya. Ibu yakin satu mata lalat atau lebah? Mata lebah selalu melihat kebaikan. Walaupun ada keburukan di situ dia pasti nyari baiknya. Contoh, setan bagus nggak? Tidak. Berarti ibu tidak bisa lihat kebaikan setan. Setan itu tidak pernah putus asa. Kebaikannya diambil berarti hebat. Maling bagus nggak? Maling. Apa tuh? Jadi lagi. Cikit bicara banyak kerja. Maling itu ngomongnya nggak sampai 1 menit. Kau kesana, aku kesini. Nanti kita jumpa ke sana, tak jumpa mati. Tak sampai berdetik, detik tuh nih.
Nah itu. Jadi semua sisi ada kebaikan, mampu mengambil kebaikannya aman. Nah, suami ibu udah bagus gitu, cari-cari juga misalkan. Suami saya itu bagus, tapi ada tapinya. Itu mata lalat tuh. Coba kuntilanak apa hebatnya? Kuntilanak itu selalu bahagia, selalu happy. Pakai baju daster sehari-hari itu baju. Ini kan laundry itu. Tinggalnya di gudang. Belum ada bantuan terbang sama kita. Ibu udah kaya ini nangis terus. Makanya kalau cengeng-cengeng jadi aja putih. Coba dari tuyul kita belajar apa? Pinter cari duit. Kecil-kecil pandai cari duit. Ada duit. Jadi semua bisa kita ambil Pelajaran. Sejelek apapun setan jadi pelajar. Sia-sia nggak Allah ciptakan setan? Tidak. Masih ada pelajaran di situ ibu-ibu. Jadi corona apa ini pandangnya mata lalat atau lebah tadi? Lebah. Nah, sekarang itu masih lalat atau lebah? Lebah. Karena lalat masuk lalat pak. Ayo kadar bulan pak kalau bulan muda. Oke ya. Jadi ada yang apa pelajaran hari ini bu? Kita siapa? Siap kira-kira terpapar? Siap. Kenapa siap? Sakit adalah rahmat. Satu hari sakit. 3 hari sakit. Satu semua mati selain apa balanya? Pada orang berapa tahun? 5 tahun. Yang banyak di neraka. Yang di surga. Ya, suami kita hilang nanti meninggal dunia atau meninggalkan kita. Jangan takut, ada Allah. Apa parahnya? Curiganya tinggi, cemburunya tinggi, akhirnya darah tinggi. Nah, kalau suami kita terlalu jelek pun nggak boleh. Terlalu jelek muntah kita. Saya sedang ibu nanti tidak cari ganteng, tapi cari ketenangan ibu ya. Yang suami ganteng nanti ibunya nggak masak-masak, curiga ya. Kata saya bilang suami kau ada selingkuhannya loh. Ya nggak makan di rumah, makan sama wanita itu loh. Kalau sampai mau jelek, ambillah. Balik nanti. Baik ibu ya sampai sini berarti ilmu berapa nih kira-kira? Oh ilmu tentang sakit kena corona. Oh kalau meninggal, kalau 1 hari sakit berapa? Kalau miskin berapa? Kalau suami hilang berapa tadi bu? Inilah dakwah kita kepada saudara kita nanti yang terpapar corona. Kasih tahu kabar gembira atau kabar menakutkan bu? Udah hafal belum tuh kalau dia sakit apa dalilnya tuh? Itu sekretaris boleh cek. Siapa sekretaris kita nih? Sekretaris kecamatan siapa nih? Oh lagi sakit. Wakilnya siapa? Ada wakil ya, siapa aja boleh tuliskan nanti masukkan. Oh kalau kita sakit ini dalilnya, kalau meninggal karena kena corona ini dalilnya, kalau miskin ini dalilnya, kalau janda ini dalilnya ibu ya. Jadi beri kabar gembira nggak bu? Kabar gembira atau menakutkan? Biasanya kalau kita jumpa janda kasihan atau iri? Biasanya. Kasihan ya sekarang ini musim hujan sejuk. Jangan bilang kaleng-kaleng, aku bersama Allah. Berarti dia orang beri. Silakan ibu yang mau bertanya boleh, yang nggak bertanya pun nggak apa-apa. Silakan, ada yang mau bertanya. Ya. Ya. Nah, dua-duanya hilang, meninggal atau hidup? Kalau hilang itu berarti kalau statusnya cerai. Itu nggak diganti ibu yang minta cerai. Kalau ibu diceraikan dia, misalnya ibu tak salah diceraikan dia, ditalak ibu ya, itu ibu nggak minta, maka jangan pernah minta cerai. Apa dalilnya? Singkat dalil yang tidak minta cerai. Apabila seorang istri bersabar menghadapi suaminya yang tidak soleh,
Dia tidak minta cerai sampai matinya, Allah beri pahala 2 wanita surga. Asia dan Siti Maryam, 2 pahala wanita surga digabung untuk ibu istri yang tidak minta cerai walaupun mati di tangan suaminya. Asia adalah istri Fir'aun, mati di tangan Fir'aun. Maka sejahat apapun suami ibu tidak seperti Fir'aun jahatnya. Udah ngaku Tuhan dia, ya dia dipukulnya Asia itu patah, diseretnya dengan kuda lagi badan istrinya, cala-cala, disalibnya lagi, ditusuk kemaluannya dengan tombak lagi. Nah ketika ditusuk dengan tombak itulah Allah menampakkan surganya Asia. Asia berkata, ya Allah di mana surgaku? Maka terbukalah pintu langit, dibukakan Allah pintu surga yang pertama. Dia senyum melihat isinya, dia senyum ya, saking indahnya. Tusukan Fir'aun itu kemaluannya nggak terasa, saking indahnya. Naik lagi tusukan itu ke hatinya ibu-ibu ya, tembus ke hatinya. Surga kedua terbuka lagi dengan isinya yang lebih indah lagi. Naik lagi ke jantungnya ibu-ibu ya, terbuka lagi yang ketiga, keempat dan sebagainya. Naik lagi ke terongkongannya, naik lagi ke ubun-ubunnya. 8 surga terbuka dengan indah, nggak terasa sedikit pun ibu. Nah makin keras hidup kita ini masalahnya, makin tinggi surga kita ibu. Jadi ibu jangan takut dengan masalah hidup ini. Yang takut masalah hidup ini itu adalah orang yang berandai-andai, orang manusia biasa. Coba besok apa masalah ibu yang takuti besok ini apa? Salah satunya kehilangan suami, kehilangan anak kita kasih, nanti kena kanker, kena terus stroke. Ibu takut nggak seperti itu? Takut tidak sekarang nih? Sekarang nih? Sekarang orang beri, terima nggak? Makin banyak masalah, makin banyak pahala. Makin banyak pahala, makin mudah masuk. Itu sistem yang kita pelajari, ibu. Ibu jangan takut dengan masalah hidup ini. Jerawatnya takut ibu. Orang kena tumor kok kena jerawat. Aduh, jerawat, hilanglah cantik aku. Bisul kasih Allah. Ya macam-macam. Maka ibu terima semua bu. Siap menerima ujian? Hadapi atau lari dari kenyataan? Hadapi dengan ilmu, iman dan akhlak. Baik ibu yang berbahagia, dari Tafila apa 8 kalimat tentang hidup? Siapa dari Tafila? Siapa? Oke, dengar ya. Perhatikan 8 kalimat tentang hidup yang wajib dihafal pada setiap jamaah. Silakan Yati. 8 kalimat tentang hidup. Hidup ini adalah samudanya masalah. Perpindahan dari masalah yang satu dengan masalah lainnya hanya orang-orang yang berilmu dan beriman yang dapat menikmati setiap masalahnya. Kedua, kapan masalah itu akan selesai? Masalah itu akan selesai apabila Allah berapa kaki kita sedang mengejar surga. Ketiga, sejujurnya hidup ini banyak yang tidak cocok dengan keinginan kita, tapi sangat cocok dengan keinginan Allah. Keempat, di dunia ini kita ikuti apa maunya Allah, di akhirat nanti Allah ikuti apa maunya kita. Dan kelima, kita punya pilihan, Allah pun punya pilihan untuk kita. Yang terjadi adalah pilihan Allah, yang terbaik adalah pilihan Allah. Kita harus menerima ketetapan dari Allah. Dan keenam, sesungguhnya Allah tidak memberikan apa yang kita mau, tapi Allah memberikan apa yang kita perlu. Yang ketujuh, ujian hidup ini harus kita hadapi dengan ilmu, iman, dan aman. Yang kedelapan, 2 langkah masuk surga. Kaki kiri tekan nafsu, kaki kanan masuk surga. Ya, di daerah WN juga banyak hafal, Bibu hafal, apa enggak ya, itu ya. Semua wajib menghafalnya. Boleh Bibu? Sabina. Inilah intisari belajar kita di 8 kalimat tentang hidup dan 3 kalimat yakin. Ya, 3 kalimat yakin ibu ya. Hafal 3 kalimat yakin ibu. Hafal kalimat yakin ibu. Hafal coba satu orang. Ada hafal tuh. Ayo bu, boleh. Ya, Pak. 3 kalimat yakin, saya yakin apapun dengan berikan Allah itu yang pasti terbaik. Terbaik Al-Imran 191. Saya yakin di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Al-Insyirah ayat 5-6. Saya yakin Allah tidak mungkin menguji di luar batas kemampuan saya. Al-Baqarah 286. Masya Allah ya, baik ibu ya. Ini jadi sekali lagi jangan tidak dihafal karena ujian ibu datang tiba-tiba. Kalau ibu tidak hafal, ibu nggak bisa menggunakan ilmu di situ pasti menggunakan nafsu. Berarti matinya manusia biasa. Tapi kalau ibu menggunakan dalil Al-Quran dan hadis dalam masalah ibu, matinya dalam keadaan iman. Maka iman itu adalah kalau Allah, kalau Rasul, kata Allah, kata Rasul. Tapi kalau nggak ada kata itu di pikiran kita, meninggal itu, kondisi kita dalam keadaan tidak beriman.
Baik Ibu, ini satu rahmat Allah ya. Pipit sebagai ketua dan seluruh pengurus yang ada hari ini ya. Kita hari ini bertemu di sini. Saya juga terima kasih sama Bu Eng sebagai ketua di Sedang Harapan ini. Dengan adanya beliau hidup kembali di sini. Ya, setelah mungkin di sebelah ibu-ibu yang berbahagia, ya Allah beri hidayah ke sini lagi. Siapa yang bergabung di sini itulah yang Allah berikan hidayah. Kita doakan teman-teman kita yang lama bisa hadir kembali ibu-ibu ya. Ayo sama-sama kita istighfar dulu dengan kemanusiaan kita itu. Selama ini kita salah paham dengan COVID ini, istighfar ibu-ibu. Astagfirullahaladzim. Selama ini ibu salah sangka dengan Allah, seuzon dengan Allah. Astagfirullahaladzim. Padahal Allah ingin memberi rahmat kepada ibu, sengaja ibu anggap laknat Allah. Istighfar ibu. Astagfirullahaladzim. Tidak suka dengan sakit, pada sakit itu adalah pengguguran dosa ibu ya. Ibu tidak suka dengan kematian, pada mati itu mati syahid ibu-ibu ya. Istighfar sama Allah. Dan berjanji sama Allah kita tidak takut lagi kepada siapapun kecuali kepada Allah ibu-ibu ya. Berjanji sama Allah ibu-ibu semuanya tidak khawatir lagi, ibunya siap apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita pasti yang terbaik. Dan kita yakin bahwa apapun nanti yang terjadi itulah yang terbaik untuk kita, dan mati dalam keadaan itu berarti kita sedang ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu yang berbahagia, setelah ibu diberi hidayah, kalau bisa hidayah terus berjalan, terus ikut kemana saja ibu-ibu yang berbahagia. Ini mulai lagi ibu ya, di new normal ini mulai belajar lagi. Nah saya lihat juga di tempat Bu Eng ini banyak yang lagi belajar, yang menulis rajin, menghafal juga rajin. Mudah-mudahan di tempat lain juga masih berjalan seperti biasa ibu-ibu ya. Kita wilayah juga bergerak lagi dan semuanya ibu ya. Karena wilayah-wilayah kita itu kadang-kadang banyak yang terkena, tapi kita santai aja. Jangan khawatir, tapi dengan kita punya ilmu, nah itu sampaikan kepada warga kita tentang ilmu yang kita pelajari. Sama-sama hamdalah ibu-ibu. Alhamdulillah. Alamin. Kita bacakan Al-Fatihah untuk sahabat jamaah kita yang meninggal dunia ibu-ibu ya. Siapapun ya. Sama Al-Fatihah, baik yang di Batu Haji, yang baru-baru ini panas ya, Gina dan teman-teman yang lainnya yang meninggal dunia, yang paling banyak Batu Haji, supaya mereka tidak sendiri di kuburnya. Dan kita juga nanti meninggal dunia akan dibacakan juga setiap pertemuan. Maka setiap saat sama-sama kita berdoa. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.